Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Salfi Daksur. Saya membaca buku yang berjudul Ketika Rasul Mendidik. Itu karya Muhammad Al-Adi, buku tentang parenting. Dalamnya terdapat pendidikan Nabi untuk anak-anak. Yang pertama adalah pendidikan Nabi untuk anak-anak ialah mematuhi aturan atau arahan Nabi SAW. Apa arahan yang diberikan Nabi kepada anak-anak? Itu terdapat di dalam hadis dari Ibnu Abbas. Ketika itu Ibnu Abbas berada di belakang Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, "Ya gudam, wahai anak muda, inni u'allimuka kalimat, sesungguhnya aku akan mengajarkanmu beberapa hal. Ihfazillah yahfazka, jagalah Allah maka niscaya Allah akan menjagamu. Ihfazillah tajidhu tujahaka, jagalah Allah maka kamu akan menjumpai Allah di hadapanmu. Wa idza sa'alta, dan apa kamu meminta, fas'alillah, maka memintalah kepada Allah. Wa idza ista'anta, dan apabila kamu memohon pertolongan, fasta'in billah, maka mohonlah kepada Allah. Wa'lam anna al-ummah law ijtama'at, ketahuilah bahwa apabila satu umat berkumpul ala ayyanfa'uka bi syai'in, untuk memberikanmu manfaat, lam yanfa'uka, mereka tidak akan bisa memberimu manfaat illa bi syai'in qad katabahu Allahu laka, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Law ijtama'u, dan apabila mereka berkumpul ala ayyadurruka bi syai'in, untuk memberikanmu kerugian, lam yadurruka, mereka tidak akan bisa memberikanmu kerugian illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaika, kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan kepadamu. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Apabila kita lihat hadis ini menggunakan narasi ya gulam, dan kata gulam di sini itu berbentuk nakirah, yaitu berbentuk umum. Berarti pelajaran tadi bukan hanya ditujukan kepada Ibnu Abbas, melainkan seluruh anak-anak muslim. Apa pelajarannya? Pelajarannya adalah untuk menjaga Allah. Bagaimana cara kita menjaga Allah? Caranya adalah dengan kita mematuhi perintah Allah, menjauhi larangannya, serta meninggalkan dosa maksiat kepadanya. Kemudian juga Rasul menjelaskan apabila ingin memohon pertolongan, maka mohonlah kepada Allah. Ini merupakan arahan yang mengajarkan kita bahwa segala sesuatu, segala masalah yang kita hadapi itu hanya bisa diselesaikan oleh Allah. Apabila pun masalah itu terselesaikan oleh orang lain yang membantu kita, maka orang tersebut adalah sarana yang Allah tujukan kepada kita untuk menyelesaikan masalah kita. Kemudian setelah itu, setelah mematuhi aturan Rasul juga memerintahkan kita untuk mengajarkan akhlak mulia kepada anak-anak kita, mendidik anak kita dengan akhlak yang mulia. Kenapa? Karena zaman sekarang, zaman yang serba cepat, penyimpangan moral terjadi di mana-mana. Jadi jangan sampai kita sebagai seorang pendidik atau sebagai orang tua membiarkan anak kita terpapar oleh penyimpangan moral tadi. Bagaimana caranya kita mendidik anak itu dengan akhlak mulia? Yang pertama, kita ajarkan anak untuk mencintai Rasul. Bagaimana caranya? Kita bisa menceritakan kepada anak-anak itu bagaimana perjalanan hidup Rasul, perjalanan dakwah Rasul, akhlak-akhlak mulia Rasul yang bisa menjadi contoh bagi mereka. Kemudian juga kita bisa mengajarkan kepada anak-anak membaca Al-Quran. Bukan hanya sekedar membaca, tapi juga memahami makna-makna Al-Quran dan juga mempraktekkannya di kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya adalah menyayangi anak. Anak itu ibaratkan spons yang menyerap semua yang pernah ia alami dan menjadikan itu kebiasaan. Jika anak itu tumbuh di lingkungan keluarga yang keras, maka tidak menutup kemungkinan anak itu akan memiliki sifat yang keras dan juga akan melakukan kekerasan pada saat ia dewasa. Maka kita sebagai orang tua, hendaknya kita memberikan lingkungan, pengarahan terhadap anak kita dengan cara yang lemah lembut. Kita tunjukkan kasih sayang kita kepada mereka. Ini juga agar anak itu lebih patuh, karena kata Nabi, man la yarham la yurham, barang siapa yang tidak menyayangi maka tidak akan disayangi. Bagaimana seorang anak akan mematuhi kata-kata kita, perintah kita, tapi kita tidak sayang terhadapnya?
Yang kita berikan kepadanya hanya kekerasan. Maka oleh sebab itu, kita sayangi anak itu. Kita rangkul dia dalam pembentukan karakternya agar mereka menjadi anak yang soleh ke depannya. Mungkin hanya itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.